mulai. Selesai. Dilanjut Pak Dinasti, gimana selanjutnya? Oke, orang dimulai aja ya, kita dimulai aja Pak ya. Mangga. Oke. Pami Rohadian dah angkatan sabaraha asa kantos ninggal. Ada tingkat Kang. Oh, angkatan 2005. Oh, 2005. Nya asa kantos ieu gitu. Teu aneh gitu, wajahna teu asing. Beda 1 tahun ya. Nya ngaku nama di ospek ku saya, dah saya mah tara ngospek. Gitu. Saya mah remapi susulan keur eta oge. Di bareng di ospeknya. Iya. Ya, kita mulai aja teman-teman ya. Siap, mangga. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, saya Dinasti Ratu Munggaran, kemudian rekan saya Rohman Sofyan, Eni Kasini, dan Rohadian Nurul. Kami mahasiswa PPG dari Universitas Sarjana Wiyatatan Mahasiswa, dan satu lagi Nen Ulfa Herawati. Beliau juga mahasiswa PPG Fisika di Universitas di Semarang. Nah, saya dan teman-teman atau kami akan melakukan wawancara dengan narasumber terkait tugas PPG mengenai eksplorasi identifikasi masalah yang muncul dalam pembelajaran fisika. Nah, narasumber yang akan kami wawancari kali ini adalah Bapak Dudin Saiful Zaman, MPD MSI. Beliau sebagai lektor kepala di Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UPI. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak terkait permasalahan yang muncul di pembelajaran fisika. Nah, mungkin diawali dari saya Pak ya. Mungkin nanti dilanjutkan sama teman-teman. Jadi banyak anggapan Pak. Jadi mata pelajaran fisika itu khususnya di tingkat SMA mayoritas peserta didik menganggap fisika itu sulit Pak. Ya salah satunya di sekolah kami lah. Di kelas 10 tertentu itu masih banyak peserta didik yang memiliki pemahaman konsep fisika yang masih rendah. Nah, apakah anggapan tersebut ya maksudnya fisika itu sulit, anggapan tersebut bisa menjadi alasan rendahnya pemahaman konsep fisika di SMA Pak? Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai masih banyaknya peserta didik yang memiliki pemahaman rendah di pelajaran fisika seperti itu? Oke. Langsung dijawab berarti ya? Iya, langsung aja Pak. Oke. Ya, saya coba menjawab berdasarkan pemahaman saya. Jadi rendahnya pemahaman fisika tidak serta-merta karena hanya ada satu anggapan atau satu alasan bahwa fisika dipandang sulit. Fisika dipandang sulit, hemat saya itu hanya sebagian dari banyaknya penyebab yang membuat pemahaman konsep itu rendah. Kalau kita katakan fisika itu sulit, itu kan lebih kepada interestnya atau minat atau pandangan dia terhadap fisika. Saya banyak menemukan misalkan di mata kuliah fisika dasar, ada yang menurut dia fisika itu sulit. Tetapi faktanya ketika ujian justru nilainya bagus. Gitu ya. Artinya tidak selalu ada kelineran antara anggapan fisika itu sulit dengan pemahaman konsep fisika yang rendah. Mungkin itu yang pertama yang harus digarisbawahi. Kemudian fisika itu sulit, hemat saya juga ketika kita melihat jangan terlalu digeneralisir itu sebagai salah satu-satunya penyebab karena sulit jadi motivasi rendah, karena sulit jadi pemahamannya rendah, yang enggak juga gitu. Ada kesan, iya, kita tidak bisa menutup mata, ada beberapa pandangan khususnya dari siswa bahwa fisika itu sulit, iya. Tetapi kalau menurut saya, kalau ditelusuri lebih lanjut, ketika ditanya misalkan melalui wawancara, umumnya yang menganggap fisika itu sulit, mohon maaf kalau mungkin saya agak frontal istilahnya, mereka yang memang tidak serta-merta sungguh-sungguh untuk belajar fisika. Karena kalau saya lihat untuk yang rajin nggak mungkin, kalau mereka yang rajin belajar nggak mungkin mengatakan fisika sulit. Seandainya sampai mengatakan fisika sulit pun
dia hanya fokus pada tingkat yang sulitnya saja, padahal banyak di antara konsep lain yang mungkin dia kuasai. Misalkan Bapak Ibu guru ada di kelas, ada yang ditanya fisika itu sulit enggak? Bahkan kalau yang tidak care sama sekali, dia belum tentu bisa menyatakan fisika itu mudah atau fisika itu sulit, saking tidak care-nya. Itu kan lebih parah. Iya, betul. Ketika ada siswa yang mengatakan fisika itu sulit, menurut saya ada sisi baiknya. Berarti dia sudah ada usaha untuk minimal memikirkan fisika itu, terlepas dia berhasil atau tidak, daripada yang ketika ditanya fisika itu sulit atau tidak ada respon apa-apa. Itu kan berarti sangat tidak care. Betul. Begitu. Oke, Jadi, betul. tidak dipungkiri betul ada anggapan, tetapi anggapan itu jangan dijadikan sebagai sumber data, apalagi kita menghubungkan secara linear anggapan fisika sulit dengan konsep pemahaman fisika yang rendah. Tidak sepenuhnya begitu. Oke. Nah, jadi menurut Bapak apa saja sih yang mempengaruhi rendahnya pemahaman konsep fisika peserta didik, Pak? Kalau begitu, Betul. Pak. Kalau berbasis pada data atau pada riset banyak hal. Yang pertama memang tidak bisa dipungkiri minat dan motivasi itu yang pertama atau yang muncul secara intrinsik dari diri siswa atau mahasiswa ketika kurang ada keinginan untuk mempelajari fisika yang ujungnya mungkin ke pemahaman yang rendah karena memang usahanya yang kurang. Jadi yang pertama tidak bisa dipungkiri minat dan motivasi yang kurang terhadap fisika, terlepas karena sebelumnya bukan menganggap fisika sebagai tujuan atau menganggap nanti ketika bekerja tidak ada hubungan dengan fisika, atau mereka sudah punya misalkan karena ujung-ujungnya misalkan ladang pekerjaan yang notabene tidak ada hubungannya sama sekali dengan fisika. Yang jelas yang pertama itu minat dan motivasi. Kemudian yang kedua ada juga faktor yang sifatnya dari luar. Contoh, dia punya minat dan bakat atau motivasi untuk belajar fisika, tetapi ada kalanya ketika sistem kurang mendukung penggalian potensi atau fasilitas yang dipandang kurang dia untuk berpikir fisika atau untuk belajar fisika, bisa jadi itu yang membuat kurang optimalnya pencapaian hasil belajar fisika siswa. Jadi hemat saya secara umum ada intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsiknya dalam dirinya. Makanya peran seperti BK, peran seperti orang tua, peran seperti guru yang mengerti dengan karakteristik peserta didik sangat diperlukan untuk mengoptimalkan minat dan bakat atau motivasi siswanya. Itu intrinsik. Kalau ekstrinsik, yaitu mungkin ada faktor lingkungan, dia itu rajin, tetapi karena lingkungan misalkan kurang mendukung, sarana belajarnya kurang, atau kesediaan waktu dia kurang juga, dukungan dari pihak yang lain kurang, itu bisa juga menghambat optimalnya pencapaian hasil belajar. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Duden. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan Ya, silakan. pertanyaan terhadap Pak Duden? Silakan Bu Eni, Pak Rohman, Pak Rahadian atau Bu Nen. Oh iya Pak, ini kan Mana? kalau di LPTK saya jadi untuk identifikasi masalahnya itu sudah spesifik Pak, langsung ke materinya.